Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari kitab 2 Tawarikh dan telah mencapai pasal yang ke-17 dan 18. Di episode sebelumnya kita sudah membahas tentang Asa, Raja Baik, yang juga memulai pemerintahannya dengan baik, tetapi mengakhirinya dengan buruk karena dia menjadi terpisah dengan Tuhan. Dia memilih untuk bergantung kepada tentara lain untuk berperang melawan musuh-musuhnya. Dia bersekutu dengan Raja Aram Ben-Hadad untuk memerangi musuh-musuhnya. Hari ini kita akan berbicara tentang kehidupan Yosafat, Raja Baik yang juga saleh, yang juga adalah putra Raja Asa. Di awal episode ini, izinkan saya menyambut tamu kehormatan di studio, Insinyur Esam Khalil. Selamat datang, Saudara Esam. Terima kasih. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Esam, izinkan saya membaca beberapa ayat dari pasal 17 tentang Yosafat, putra Asa. Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia. Sebagai pemimpin Israel, ia memperkuat dirinya dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa ayahnya. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya, dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu Tuhan mengkokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat, sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Dengan tabah hati, ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Tampaknya Yosafat memulai pemerintahan dengan baik dan juga kuat. Apakah komentar Anda tentang permulaan seperti itu? Dia melakukannya dengan sangat baik di awal. Adalah baik untuk memulai dengan baik. Alkitab menyebutkan bahwa Yosafat berjalan dengan sebagaimana cara ayahnya Daud. Dia mengikuti teladan yang baik dari Daud yang berkenan di hati Allah sendiri. Jadi dia melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Dan siapa yang menyenangkan hati Tuhan? Siapakah di antara semua leluhurnya yang paling berkenan di hati Tuhan? Daud. Lalu apa sebenarnya yang dilakukan Daud? Dia mengasihi Tuhan dan begitu juga Yosafat. Daud takut akan Tuhan, begitu pula Yosafat. Sangat baik bagi kita untuk mengikuti teladan kesuksesan ini. Saya juga ingin menambahkan bahwa Daud merupakan lambang Yesus Kristus sendiri. Jadi jika seseorang ingin hidup lurus, dia harus melihat bagaimana Yesus hidup dan mengikuti teladannya. Sebagai teladan. Sebagai teladan. Teladan yang paling indah untuk diikuti untuk menyenangkan Bapa, mengikuti cara dia hidup di bumi. Poin lain tentang Yosafat adalah bahwa dia tidak mencari Baal. Firman Tuhan ingin mengatakan, Apa itu Baal? Baal adalah, kata Baal berarti Tuan. Dan Baal-Baal adalah bentuk jamak dari itu, artinya Tuan lain. Ini mengacu pada berhala yang Ya, disembah oleh para orang Israel. berhala. Jadi firman ingin mengatakan dengan membandingkan Asa dengan Yosafat bahwa Asa mula-mula mencari Tuhan, kemudian mencari yang lain. Adapun Yosafat, dia mencari Tuhan saja pada awal pemerintahannya. Seperti yang kita dengar sebelumnya. Dia mencari Tuhan ayahnya dan berjalan dalam pemerintahannya. Lagi nilai dari firman Allah terletak dalam kenyataan bahwa ia tetap memurnikan jalan-jalan seorang muda. Apa yang kita katakan tentang seorang pemuda seperti Yosafat yang mengatakan dengan apakah seorang muda mempertahankan Dengan kelakuan yang bersih menjaganya dengan menjaganya sesuai sesuai firman. Yosafat berjalan dalam perintah Tuhan. Tidak sesuai dengan cara bangsa Israel yang melakukan banyak dosa. Jika firman Tuhan mengatakan sesuatu, kita harus mengikutinya, bukan ikut dengan mayoritas. Jadi konsekuensinya Tuhan berkatinya dan membesarkan kerajaannya, dan bangsa mencintai Yosafat dan memberinya banyak upeti yang menghormatinya. Dan Tuhan menguatkannya dan membuatnya memiliki martabat dan kekayaan dan hatinya berani di jalan Tuhan. Dan hasilnya adalah dia juga menghilangkan kekejian yang Asa ayahnya tidak lakukan. Ayat 6, dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Jadi dia mengarahkan hatinya kepada Tuhan,
dan tegas melawan kejahatan dan hatinya berani di jalan Tuhan. Izinkan saya mengatakan banyak orang percaya dikalahkan menjadi tawanan banyak dosa. Lalu bagaimana cara menguatkan hati mereka untuk berdiri teguh melawan dosa-dosa mereka? Caranya adalah dengan mencari Tuhan sendiri dan firman-Nya. Jangan memikirkan bagaimana menyingkirkan dosa. Sebaliknya dekatkan diri dengan Tuhan dan ini akan menguatkan hati Anda dan memberdayakan Anda untuk menghindarkan kejahatan. Kadang kita mencoba membalikan proses ini. Kita ingin berhenti berbuat dosa agar bisa lebih dekat dengan Tuhan. Ini tidak akan berhasil. Datang pada Tuhan dan Ia akan menarik Anda keluar dari dosa. Dan akan memperkuat hati Anda dan memberdayakan Anda untuk menjalankan hidup yang berkemenangan. Berbicara praktis, jika ada seorang percaya yang terpikat oleh rokok, atau menonton film dan serial tertentu, atau tidak mampu untuk melepaskan dirinya dari hubungan dengan Nasihat sekelompok saya orang adalah mendekatkan tertentu. diri pada Tuhan. Isi dirimu dengannya. Akibatnya hati Anda akan dikuatkan sehingga Anda dapat menghindari semua itu. Seseorang yang kenyang Membenci madu. membenci madu, benar. Ayat 10 mengatakan ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda dan mereka tidak berperang melawan Yosafat. Dari antara orang-orang Filistin, ada yang membawa kepada Yosafat persembahan dan perak sebagai upeti. Juga orang-orang Arab membawa kepadanya kambing domba jantan 7.700 ekor dan kambing jantan 7.700 ekor. Ini jelas bahwa bangsa-bangsa sekitarnya takut pada Yosafat. Jadi apakah alasan-alasan di luar itu? Jikalau Tuhan berkenan pada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Tuhan menghormati mereka yang menghormatinya dalam hidup mereka. Jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan ku hormati. Jika Anda mencoba untuk menghormati diri sendiri di antara bangsa, Anda akan kehilangannya. Namun jika Anda menghormati Tuhan dalam hidup Anda, Tuhan sendiri akan menghormati Anda di depan yang lain. Mungkin suatu hari orang akan memandang rendah Anda. Mereka bahkan mungkin suatu hari orang memandang rendah Anda. Mereka bahkan mungkin menunjukkan rasa tidak hormat kepada Anda. Tetapi pada akhirnya mereka menghormati dalam hati orang-orang kudus yang benar-benar hidup untuk Tuhan. Izinkan saya membaca beberapa ayat dari pasal 18, kemudian kita akan rehat dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Ketika Yosafat kaya dan sangat terhormat, ia menjadi besan Ahab. Beberapa tahun kemudian pergilah ia kepada Ahab di Samaria. Ahab menyembelih banyak kambing domba dan lembu sapi untuk dia dan rombongannya dan mengajaknya untuk menyerang Ramot Gilead. Berkatalah Ahab Raja Israel kepada Yosafat Raja Yehuda, "Maukah engkau pergi ke Ramot Gilead bersama-sama aku?" Jawabnya kepadanya, "Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatmu dan rakyatku. Aku akan bersama-sama engkau dalam perang." Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Silakan. Di awal episode kami mendengar kata-kata manis tentang Yosafat. Dia orang yang begitu baik, berkenan di hati Tuhan. Dia melakukan semua hal dengan sangat baik, bahkan saya ingin menjadi sepertinya. Lalu Anda katakan bahwa Yosafat membuat ikatan pernikahan dengan Ahab dan mereka makan bersama. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin dia bersekutu dengan orang jahat meskipun dia mengalami kehadiran Tuhan dan menikmatinya? Sekali lagi di sini kita berbicara tentang seorang yang memulai dengan baik, kemudian memburuk. Mengapa skenario yang terjadi pada Asa terulang? Sebenarnya ada banyak alasan yang bervariasi dari satu kasus ke kasus lainnya. Adapun Yosafat, masalahnya terletak pada Kuk yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Apa artinya ini? Sederhananya dia menerima untuk bermitra dengan bangsa yang tidak percaya. Dia membuat aliansi pernikahan dengan Ahab. Apa yang begitu membedakan Ahab sehingga dia memilih untuk membuat aliansi pernikahan dengannya? Jika kita ingat Salomo, dia membuat banyak aliansi pernikahan. Dia ingin berdamai dengan kerajaan Israel yang merupakan tangganya. Mungkin dia merasa mereka adalah mayoritas dan mereka adalah bangsa yang baik. Saya ingin mengklarifikasi di sini bahwa kita sebagai manusia adalah relasional. Pernikahan adalah salah satu hubungan yang paling penting. Terkadang orang cenderung berhubungan dengan orang lain yang tidak terlalu buruk. Namun pertanyaan yang paling penting, apakah mereka menempuh jalan menuju Tuhan bersama dengan saya? Bisa jadi kejahatan Ahab tidak terlihat di hadapan Yosafat saat itu. Selain itu, Ahab berusaha menarik hati Yosafat kepadanya. Ahab membunuh banyak lembu dan domba untuknya. Dan kita sebagai manusia terkadang tidak bisa berkata tidak kepada seseorang yang menghormati kita. Seperti pepatah, seekor anjing tidak akan menangis. Seperti kata pepatah, seekor anjing tidak akan menangis jika kamu mukulnya dengan tulang.
Artinya jika Anda memberi saya makan, apapun yang Anda inginkan akan saya lakukan. Tepat, ini benar, itu sebabnya dalam memulai hubungan apapun kita harus berhati-hati agar tidak terlibat dengan orang jahat. Seperti yang Alkitab katakan dengan jelas, janganlah tertipu, jangan tersesat. Mengapa Tuhan mengatakan itu? Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ini adalah pergaulan yang buruk yang membawa Yosafat jatuh. Hingga tiba saatnya ketika dia menyadari apa yang telah dilakukan. Saya ingin Anda mengomentari apa yang diusulkan Ahab untuk Yosafat pada peristiwa terakhir. Apa yang Ahab usulkan kepada Yosafat diharapkan dari setiap orang jahat yang ingin memiliki sekutu, ikut berperang bersamaku, Yosafat, dan kita akan menang. Ketika kita menang, kita berdua akan diuntungkan. Yang benar-benar menjengkelkan adalah reaksi dari Yosafat. Dia mengatakan, Kita sama-sama, bagaimana bisa bahwa orang yang mencintai Tuhan bersekutu dengan orang yang adalah musuh bagi Tuhan? Mengatakan rakyatmu dan rakyatku, apakah engkau ingin mengatakan bahwa bangsa yang menyembah Tuhan dan bersuka cita atasnya di pasal sebelumnya adalah seperti orang yang menyembah berhala? Yosafat mencampur adukan semuanya. Ketika seorang beriman mengkompromikan nilai-nilainya, dosa dan kebenaran menjadi sama baginya. Dia menjadi tidak dapat membedakan antara keduanya. Yosafat gagal. Yosafat gagal dengan Ahab. Yosafat gagal karena Ahab, karena pergaulan yang buruk, Benar. merusak kebiasaan baik. Saudara Esam, pasal 18 ayat 12 hingga 27 berbicara tentang seorang utusan, suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, "Ketahuilah, nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik." Tetapi Mika menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku itulah yang akan kukatakan." Setelah ia sampai kepada raja, bertanyalah raja kepada Mika, "Apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkannya?" Jawabnya, "Majulah dan kamu akan beruntung, sebab mereka akan diserahkan ke dalam tanganmu." Tetapi raja berkata kepadanya, "Sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran?" Lalu jawabnya, "Telah kulihat seluruh Israel tercerai-berai di gunung-gunung, seperti kambing domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya Tuhan. Baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat." Kemudian Raja Israel berkata kepada Yosafat, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka." Kata Mika, "Sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya dan segenap tentara sorga berdiri di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab, Raja Israel, untuk maju berperang supaya ia tewas di Ramot Gilead?" Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah suatu roh lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, "Aku ini akan membujuknya." Tuhan berkata kepadanya, "Dengan apa?" Jawabnya, "Aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya." Ia berfirman, "Biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut nabi-nabimu ini, sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu." Sesudah itu tampillah Zedekia bin Kenaana, ditamparnyalah pipi Mika, serta berkata, "Bagaimana mungkin roh Tuhan pindah daripadaku untuk berbicara kepadamu?" Tetapi Mika menjawab, "Sesungguhnya engkau akan melihatnya pada hari engkau lari dari satu kamar ke kamar yang lain untuk menyembunyikan diri." Adegan ini menyoroti konflik antara kebenaran dan kebohongan. Ada nabi palsu yang menantang seorang nabi jujur yang ditolak. Saya ingin Anda mengomentari konflik antara kebenaran dan kebohongan. Lihatlah, kita sebagai manusia menyukai apa yang kita inginkan. Kita memahami hal-hal seperti yang kita inginkan. Kita menafsirkan hal seperti yang kita harapkan. Seringkali seorang mengklaim mengatakan itu adalah kehendak Tuhan. Bagaimana Anda tahu itu? Faktanya adalah bahwa Tuhan telah membiarkan Anda berpikir seperti yang Anda inginkan. Penjelasannya demikian. Ahab ingin berperang. Yosafat biasanya bertanya kepada Tuhan. Jadi dia berbicara kepada Ahab, memintanya untuk bertanya kepada Tuhan. Ahab setuju, namun dia memiliki nabi-nabi palsu yang beritahu dia apapun yang ingin dia dengarkan. Mereka memberitahu dia pesan apapun yang dia inginkan. Tahukah engkau jika saya ingin dengan salah membutuhkan sesuatu yang benar? Bahkan melalui Alkitab itu sendiri, Saya saya dapat lakukan. menggunakan bagian dari satu ayat, hubungkan itu ke bagian lain dari ayat lain, dan putar beberapa ide dan gabungkan semuanya. Kita sebagai manusia sangat pintar dan melakukan hal seperti itu. Ketika kita tunduk pada firman Tuhan, kita mencoba memutar balikannya sesuai keinginan kita. Delusi muncul dari Alkitab itu sendiri, bukan karena Alkitab itu salah, tapi karena orang memutarbalikkan Menggunakan maknanya dan dari mengambil bagian yang bagian mereka suka. ayat-ayat tersebut. Ini lakukan Ahab, dia membawa para nabinya untuk membuat heboh. Salah satu dari mereka memakai tanduk besi mengatakan bahwa dengan itu dia akan mengusir bangsa Syria, dan banyak yang bernubuat sama. Sebaliknya Yosafat, karena dia mengikuti Tuhan, berkata tidak ada lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita dapat minta petunjuk. Ahab berkata, masih ada seorang lagi, tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku.
Lihat, seseorang mungkin hidup dalam dosa seperti Ahab dan bertanya pada Tuhan mengapa ia mengizinkan hal buruk terjadi padanya. Manusia ingin Tuhan melakukan hal yang baik baginya. Ini adalah sifat manusia. Manusia ingin Tuhan memberitahu mereka. Mereka ingin apa Tuhan yang bekerja untuk mereka dengar. atau demi mereka. Namun, Yosafat meminta Ahab untuk memanggil nabi itu. Dia melakukannya karena dia memiliki Allah di dalam dirinya yang mendekatkan dia pada Tuhan, sesuatu yang indah dalam dirinya yang mencintai Tuhan. Mika, nabi Tuhan, dipanggil dan dalam perjalanan mereka memintanya untuk berbicara baik kepada raja. Sekarang, bayangkan betapa berdosanya manusia ketika mereka menginginkan yang saleh untuk mengambil jalan mereka sendiri. Mika disuruh menyampaikan pesan yang sama dengan yang disampaikan nabi-nabi lainnya. Dia berkata dia hanya akan mengatakan apa yang Tuhan katakan. Mereka membawa Mika pada raja-raja. Ahab meminta Mika untuk memberitahu mereka apapun yang Tuhan katakan. Mika setuju. Dia memikirkan apa yang ingin didengar Ahab. Kemudian memberitahu bahwa Ahab akan menang perang. Ahab tahu bahwa ini tidak benar. Kita yakin dengan fakta bahwa manusia tahu betul apa yang benar dan apa yang salah. Namun mereka suka menipu diri mereka sendiri. Ahab kesal, mengklaim bahwa Mika tidak berbicara dengan baik. Mengapa Anda marah meskipun dia mengatakan pesan yang ingin Anda dengar, kemudian Mika berbicara tentang pesan Tuhan? Engkau tidak mendapat perkenan Tuhan, Tuhan tidak senang dengan perang ini. Jika engkau pergi, ini dan itu akan terjadi. Ahab sangat marah, dia memberitahu Yosafat, apa yang dipikirkan tentang Mika menjadi kenyataan. Bahwa dia tidak akan menubuatkan yang baik tentang dia, jadi dia memukulkan tanduk besi itu kepada pipi Mika. Kepalsuan selalu lebih keras daripada kebenaran dan menggunakan cara yang tidak benar. Ia memukul. Ia menyerang. Ia benar, Ia selalu kepalsuan merugikan, menghancurkan, menyerang, kekerasan. dan membakar. juga berisik. Suara adalah indikasi dari perilaku Anda yang keliru. Kata-kata orang bijak diucapkan dalam diam dan dalam cara terhormat. Kebenaran berhubungan dengan Tuhan. Tuhan adalah kedamaian itu sendiri. Itu sebabnya kebenaran seharusnya dikatakan dengan damai. Mika dipukul di pipi. Kemudian dia menyatakan penghakiman Tuhan terhadap siapa yang memukulnya, bahwa dia akan melakukannya, mengetahui bahwa ini adalah firman Tuhan. Ketika dia harus lari untuk melarikan diri dari musuh, meskipun Mika dibawa ke penjara, semua yang dia katakan terpenuhi. Kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Saya punya pertanyaan, bagaimana kita bisa membedakan antara suara Tuhan dengan suara-suara palsu yang menipu lainnya pada saat kita kebingungan? Apakah ada aturan yang membuat kita dapat mengenali suara Tuhan yang sebenarnya? Bagaimana kita bisa membedakan antara suara Tuhan dan suara palsu? Poin pertama adalah bahwa kehendak Tuhan dinyatakan dalam Alkitab dengan jelas. Kita seharusnya tidak berkompromi dengan ini. Maksud saya nilai-nilai yang teguh dalam firman Allah, seperti menjalani kehidupan yang suci. Saya seharusnya tidak menjalani kehidupan yang tidak suci. Kita tidak akan berkompromi dengan ini. Sekali lagi, nilai seperti hidup dengan setia, kita tidak akan berkompromi dengan ini. Kita tidak perlu bingung tentang hal-hal yang sudah jelas dan nyata, ajaran Allah yang terungkap dalam Alkitab. Poin lainnya, jika kamu ingin mengerti kehendak Tuhan di tengah kekacauan, Anda harus bisa mendengarnya terlebih dahulu saat kondisi hidup mudah. Sederhananya ketika dua orang saling mengenal secara mendalam, dan ketika mereka sering berbicara satu sama lain, bahkan di tengah keramaian, tapi jika orang yang berbicara dengan saya adalah orang asing, saya tidak akan mengenali suaranya di keramaian. Saya ingin menunjukkan bahwa seluruh masalah ini adalah sederhana jika saya menghabiskan waktu bersama dengan Tuhan dan sering berbicara dengannya. Secara praktis jika saya membaca Alkitab untuk mengenal hal-hal yang ia hargai dan hal-hal yang ia benci, dan jika saya mencari alasan mengapa ayat tertentu dikatakan, lalu saya terbiasa mendengar suaranya, akibatnya saya akan dapat dengan mudah mendengar suara Tuhan bahkan di tengah segala kekacauan. Seolah saya sudah tahu kehendaknya melalui firman-Nya. Bahkan jika saya masih sedikit bingung, saya tidak akan bingung. Karena saya bisa mengenali suaranya. Domba Tuhan bisa membedakan antara suaranya dan suara orang asing. Orang asing. Kemampuan ini adalah bagian dari sifat domba, hewan yang sangat bodoh. Namun mereka memiliki kemampuan itu, mengenali suara gembala. Hal itu memungkinkan mereka itu tidak tersesat dan untuk membedakan suara gembala ketika mereka tersesat. Peristiwa yang terjadi setelah Mika bernubuat ditemukan mulai dari ayat 25. Berkatalah Raja Israel, tangkaplah Mika bawa dia kembali kepada Amon, penguasa kota, dan kepada Yoas, anak raja. Dan katakan, beginilah titah raja. Masukkan orang ini dalam penjara dan beri dia makan roti dan minum air serba sedikit, sampai aku pulang dengan selamat. Tetapi jawab Mika, jika benar-benar engkau pulang dengan selamat, tentulah Tuhan tidak berfirman dengan perantaraanku.
Lalu disambungnya, dengarlah, hai bangsa-bangsa sekalian. Mohon komentar Anda akan kejadian ini. Saya melihat kata-kata yang tidak masuk akal. Raja mengira dia akan kembali dengan damai meskipun Tuhan memberitahunya bahwa itu tidak akan terjadi. Mana yang akan terjadi, perkataan raja atau perkataan Tuhan? Ia berpikir bahwa perkataannya sendiri akan terjadi. Dia pikir dia akan kembali kemudian dia akan menghukum Mika. Mika katakan jika dia kembali dengan damai, maka Tuhan tidak berbicara melalui dia, tapi Mika meyakinkan bahwa dia tidak akan kembali. Ini yang terjadi karena dia pergi berperang dan menggunakan cara yang menipu Yosafat. Dari sini, kita belajar untuk tidak mempercayakan diri kita ke tangan orang fasik. Jangan pernah mempercayakan diri Anda ke tangannya. Raja Israel berkata pada Yosafat, aku akan menyamar dan masuk pertempuran, tapi engkau pakailah pakaian kebesaranmu. Dengan melakukan itu, dia ingin mengamankan dirinya agar tidak dibunuh. Raja adalah sasaran musuh. Raja adalah targetnya. Tepat. Jadi dia meminta Yosafat untuk mengenakan jubah kerajaannya seolah Ahab menghormatinya. Jadi hasilnya adalah Yosafat akan dibunuh tetapi Tuhan menjaganya tetap aman. Musuh tahu triknya, bahwa yang mengenakan jubah kerajaan bukanlah Ahab, maka mereka membunuh Ahab, dia tidak berhasil. Kembali dengan Penghakiman damai. Tuhan telah digenapi. Mohon komentar Anda fakta bahwa berpihak dengan kebenaran mahal harganya. Ketika Ahab berkata, masukkan orang ini dalam penjara dan beri dia makan roti dan minum air, serba sedikit. Sampai aku pulang, mengingatkan saya pada apa yang terjadi pada Yohanes Pembaptis yang dipenggal kepalanya. Dia memberitahu Herodes bahwa dia tidak boleh menikahi istri saudaranya. Mereka yang melawan kejahatan dan kepalsuan mungkin kehilangan nyawa mereka sendiri. Apa yang akan Anda katakan kepada mereka? Alkitab berkata, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Banyak orang dianiaya karena alasan yang sama. Yesus berkata bahwa dunia akan menolakmu seperti ia telah menolak aku. Ia menambahkan bahwa dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Tidak ada yang akan terjadi jauh dari kedaulatannya dan rencana yang ditunjuk oleh Tuhan. Yang pasti Mika kembali ke rumah dengan kepala terangkat tinggi seperti firman Tuhan melalui dia digenapi. Meskipun dia mengalami keadaan yang sulit, tapi dia tidak takut untuk menyatakan firman Tuhan. Jadi orang percaya yang terkasih berpeganglah pada firman Tuhan dan angkat kepalamu tinggi-tinggi. Segera kita akan kembali ke rumah abadi kita di mana kedamaian dan keamanan bertahan untuk selama-lamanya. Bahkan jika saya menderita penganiayaan, atau bahkan jika saya terbunuh karena saya berpihak kepada kebenaran, saya yakin bahwa suatu hari saya pasti akan dihormati oleh Tuhan sendiri. Dia berkata, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Hendaklah engkau setia sampai mati. Aku akan menurunkan pada mahkota Terima kehidupan. kasih Saudara Esam, kita akan Tuhan simpulkan berkati. episode ini bersama hadirin. Silakan. Saya ingin seseorang memberitahu saya tentang awal yang baik yang Yosafat lakukan. Apa ciri-ciri kesuksesannya? Dia sukses saat dia berjalan di jalan ayahnya Daud sebelumnya. Itu artinya dia melakukan apa yang menyenangkan Tuhan. Daud mengacu pada Tuhan Yesus Kristus dan kita seharusnya hidup dengan cara yang sama seperti Daud. Alasan lainnya adalah dia tidak mencari para Baal dan dia tidak memiliki Tuhan lain tapi Tuhan. Dia mencari Tuhan itu sendiri. Lalu dia berjalan dalam perintah Tuhan. Bagaimanakah seorang pemuda dapat mempertahankan jalannya bersih dengan menjaga sesuai dengan kata-katamu? Benar, benar. Para nabi palsu memberi pendapat mereka tentang perang. Tapi Mika mengumumkan firman Allah yang akurat. Pendapat mana yang Yosafat ikuti? Apakah dia mematuhi hati Tuhan yang dinyatakan oleh pendapat Mika atau Ahab, dan apakah hasilnya? Ia justru mengikuti pendapat Ahab. Dia pergi ke perang yang seharusnya tidak dia lakukan. Dia akan dibunuh tetapi Tuhan menyelamatkan dia. Ajaibnya dia mengenakan jubah kerajaan, tentara musuh seharusnya membunuhnya tetapi Tuhan menyelamatkan dia. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita lanjutkan diskusi di episode berikutnya. Terima kasih Saudara Esam, Tuhan memberkati Anda. Tuhan berkati. Pemirsa terkasih, hari ini kita telah belajar bahwa berpihak pada kebenaran itu mahal harganya. Ini mungkin membawa kita ke penjara ataupun bahkan kematian. Tetapi berpihak pada Tuhan memiliki keunggulan yang akan membawa pahala selamanya. Bahkan jika Anda kehilangan segalanya di bumi ini, cukup berpihak saja pada kebenaran. Yohanes Pembaptis berpihak pada kebenaran dan berani menyuruh Herodes untuk tidak menikah dengan istri saudaranya. Dia membayar nyawanya sebagai harga dari itu. Meskipun dia kehilangan nyawanya, tapi pasti ia menerima sukacita yang lebih besar di hadapan Allah. Saya ingin memberitahu Anda bahwa berpihak pada kebenaran sudah cukup untuk memenangkan perkenaan Tuhan. Jauh lebih baik daripada memenangkan hati orang-orang yang munafik, yang jika mencintaimu hari ini mungkin akan membencimu di masa depan. Teruslah berpihak pada kebenaran. Pertanyaan hari ini adalah, apa alasan yang menyebabkan kemunduran dari Yosafat? Pertanyaan hari ini, apakah alasan yang menyebabkan kemunduran Yosafat? Kita akan bertemu kembali di episode selanjutnya. Tuhan menyertai.
يا إلهي يا إلهي لا رجاء لي سواك تاق قلبي تاق لبي أن أفوز برضاك ملء روحي كاشتياقي هبه لي واستر خطاي يرتوي منه غليلي فيك لا غير رجاي أنت ربي نور قلبي أنت حصن أتقياك فاملأ يا رب قلبي روح قدس من علاك ملء روحي كاشتياقي هبه لي واستر خطاي يرتوي منه غليلي فيك لا غير رجاء قلبي املأ روح حب روح بر وسلام روح إيمان وصبر روح لطف ووئام ملء روحي كاشتياقي هبه لي واستر خطاي يرتوي منه غليلي فيك لا غير رجاء هبني صبرا مع أنات مع تعفف نبيل لا حياة لي بغير روحك السامي الجليل ملء روحي كاشتياقي هبه لي واستر خطاي يرتوي منه غليلي فيك لا غير رجاء ملء روحي كحياتي ملء روحي كالوديع ملء روحي كامنحني يا يسوع يا سميع ملء روحي كاشتياقي هبه لي واستر خطاي يرتوي منه غليلي فيك لا غير رجاء Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.